Ini di balik layar liputan teman-teman wartawan Lamongan di situs Candi Pataan. Wis gak apa-apa engko tak sampeyan nang Yukaji. Kowe njaluk sepuro dulur-dulur tak WA nang kanca-kanca. Lur, sepurane lur. Ben ono salah-salah kajiane. Iku wedok ngono gonta-ganti. Perjalanan. Yo gak gonta-ganti nang Bojonegoro gonta-ganti saiki ngono ro kok. Ngomong apa? Mangkane kan ndelek gak mulih ngono digelek. Anu to kan. Pondok gak pondok iku to. Pondok iki. Grondong iku to. Yo kaji yo bener. Lagi berburu mereka. Iya betul. Perburuan teman-teman wartawan Candi Pataan. Yang menarik apa ini, Mas? Yang menarik ini masih menjadi misterinya peninggalan dari masa Erlangga. Jadi masih unik dan tidak ada di Indonesia, kata arkeolognya begitu. Oke, siap. Ini jadi Lamongan punya satu, tapi unik. Itu yang paling menarik dari Pondok Karangasem. Mereka Teman-teman pondoknya ya. mereka pelatihan jurnalistik on the vocation ya. Jadi Journalistic on the vocation. in vocation, jadi mereka belajar jurnalistik langsung ke lapangan. Nanti mestinya kalau sama pematerinya akan diarahkan untuk meliput seputar yang ada di situs Pataan ini. Oke, dari media With Time Indonesia. Time Indonesia. Dadah. Adik-adik dari mana nih? Dari Paciran. Paciran ini Rek. Paciran Lamongan. Iya, seragame ku apa iku? Karangasem. Oke. Sama Wadianam. SMA Muhammadiyah 6. Jangan lupa subscribe. Serantrinya Yai Barok ya? Iya. Dari mana istilah itu, Budo? Itu dari orang tuanya. Gitu. Tigalan Budo. Nah, sepertinya cukup mengakar identifikasi masyarakat saat ini terhadap tigalan purbakala. Disebut dengan tigalan Budo. Nah, atau Buddha. Oh, Mas Taufik. Dari situ coba mungkin daerah sini merupakan tempat pendarman atau pengajaran agama Buddha, semacam padepokan gitu ya. Dia pusatnya di mana ada tokoh pemuka agama Buddha yang di sini misalnya disebut sebagai Patahunan. Dia mengajarkan Dharma Buddha, walaupun ada kemungkinan dia mengajarkan agama asli dari agama asli ya. Sifatnya lebih ke arah ini karena lebih ke arah tokoh gitu ya. Ajaran tertentu itu biasanya banyak agama asli yang digabungkan sebenarnya menjadi resi karena dia terpusat ke tokoh resinya itu sendiri, begitu makanya disebut Karesian. Nah kalau Buddha kan ajaran yang Buddha dan Hindu dari luar, difusi dari luar. Editnya tanda kurung, kalau Mas Ardi berarti yang nulis itu orang Lamongan. Nah itu aja untuk Mas Ardi. Saya harapkan bisa memberikan tip untuk apa, misalnya ngambil gambar supaya bernilai jurnalistik atau apa. Dan nanti ada Mas Eko dari Detik bisa memberikan cara wawancara atau apa sama Pak Kaji Hanif dari Harian Surya Tribunus. Demikian untuk anak-anak. Nyantai ya. Ya Kak. Jadi pertama mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa secara teoretik awal bahwa jurnalistik itu adalah menyampaikan pesan. Jadi message
bahasanya kita menyampaikan pesan ke dari komunikator kepada komunikator, dari antara dua komunikator dengan komunikan ini ada tengah-tengahnya ada message, ada pesan. Jadi itu yang disampaikan, yang ingin disampaikan. Foto benda dari orang. Udah, apa lagi? Yang ditanyakan? Ditanyakan? Ini ada yang lebih senior lagi, Mas Hanif. Mas Hanif. Mas Hanif. Mas Hanif, Kan itu apa? Tidak harus fokus ke kecelakaan. Biar linknya atau judulnya berbeda. Kan nggak ada, sekarang berita kan nggak ada judul yang sama toh. Kami lihat semua berita, satu kejadian kan nggak ada judul yang sama, pasti berbeda-beda. Ya itu kamu ambil angle-nya yang mana dulu. Jadi nggak harus menarik, tapi memberi pesan kepada si pembaca. Teman saya yang sampai sekarang belum menikah, namanya Adianto. Jadi kita kalau mau nulis itu satu paling tidak memahami masalahnya dulu, menguasai materinya, dan memahami apa yang mau kita tulis. Terkadang ada yang nggak paham ketika kita menulis, nggak paham materinya. Kita tidak banyak membaca, tidak banyak menganalisa, sehingga orang harus kadang-kadang ngawur untuk mencari benangnya. Katakan kalau kita nulis candi, maka kita mau wawancarai dinas kesehatan lah katakan, itu sangat tidak artinya itu tidak paham dengan materi yang mau kita tulis. Nah kalau saat ini mungkin ya dinas kebudayaan ada, ke arkeolognya ada, ini satu contoh. Kalau ada pemahaman untuk apa yang sebenarnya mau kita tulis, dan jangan pernah gengsi kita yang ngasih awal-awal ini membawa syaratan. Kalau dulu di zaman saya di masa HP, saya kemana-mana tetap bawa notebook, kertas, bawa pulpen, dan jangan pernah gengsi Anda mencatat ketika tidak paham. Karena ada yang gayanya orang nggak paham, tapi saya paham, nggak mau nyata. Saya kayak ini kan begitu dia menuangkan dalam tulisan, nggak menemukan. Produknya dari awal jadi wartawan enggak gitu. Karena saya juga lulusan non eksak. Sastra Inggris. Muhammadiyah juga paling. Jadi kalau biasanya sih saya sebenarnya kalau mau wawancara atau mau nulis berita, pedoman saya cuma sederhana sebenarnya. 5W 1H. What, why, when, where, dan how. Itu aja. Nah, yang kita olah untuk jadi sebuah tulisan. Nah, kalau di kita teman-teman saya atau Mas Hanif atau Mas Ardi atau Mas Faisal itu biasanya kita pakai pola piramida terbalik. Piramida terbalik itu artinya apa? Biasanya yang kita letakkan di paling penting untuk kita sebenarnya itu di atas kalimat sendiri. Seperti kalau saya ambil contoh sekarang di ekskavasi perkotaan ini, karena ini adalah ekskavasi keempat, biasanya saya akan ngambil kalimat ekskavasi tahap keempat, situs Patakan dimulai. Baca. Rencananya ekskavasi akan dilakukan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Itu biasanya. Kalau kita biasanya seperti itu. Nah, baru kemudian nanti di alinea kedua, ketiga dan sebagainya adalah penjelasan-penjelasan yang kita anggap penting. Artinya apa? Nanti tahapan ekskavasinya seperti apa? Itu yang bisa kita jelaskan di sana. Siapa yang melakukan ekskavasi, gitu kan? Kalau dalam hal ini ada Pak Wicak tadi yang dari BPJB arkeolog, kemudian ada Mas Udin yang dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, atau ada juga lembaga atau LSM lainnya juga ikut. Itu yang
salah satu jurnalis senior ini. Oke guys, Jurnalis senior. Cari keseruan di tengah liputan. Wey, unproduction. guys, Mangan apa, Cok? ke atas Pak. Ke atas ya? Iya, asli dari sini. Hmm. Tanpa bahan pengawet dan fermentasi. Eh. Mereknya apa? Mereknya apa? Rarik. Mereknya apa? Merek Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Selalu jaya.